Proses terbentuknya ITFOS Indonesia diilhami suasana reformasi yang terjadi pada tahun 1998 silam. Proses terbentuknya ITFOS Indonesia juga tidak lepas dari para eksponen aktivis KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, yang bertekad mengawal demokrasi melalui gerakan sosial hingga ke tingkat basis massa. Tergulingnya sang rezim otoriter di era Soeharto memang tidak lantas disambut dengan gegap gempita. Tanpa ada komitmen untuk mengawalnya dari kalangan aktivis, LSM atau NGO, mahasiswa, dan gerakan sosial pro-perubahan dan segenap komponen yang ada saat itu. Meski telah terbentuk sistem pemerintahan yang baru, untuk mengawal proses itu tidaklah mudah. Hal ini dilandasi karena kondisi sosiopolitik yang terjadi saat itu belum kondusif dan nyaman untuk beraktualisasi. Saudara, sulitnya menyatukan visi dan misi dari para aktivis ini lantaran pada kondisi awal reformasi pada tahun 1998 yang tidak kondusif. Saat itu, para aktivis harus berhadapan dengan sang rezim otoriter yang selalu menyiapkan moncongnya, senjata tanpa kenal lelah, bahkan untuk melakukan koordinasi pun sulit dilakukan. Meski sulit, ada satu tekad yang menggelayut di dada para aktivis pro-demokrasi atau yang sering disingkat dengan PRODEM untuk mengawal proses dimulainya demokratisasi yang ditandai dengan pemilu 1999, termasuk aktivis KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu ada di dalamnya. Ribuan, bahkan jutaan relawan KIPP dengan penuh solidaritas di seluruh republik ini ikut serta-merta bahu-membahu bersatu padu untuk mengawal agar proses pemilu pertama pasca tumbangnya rezim Orde Baru berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Puncaknya pada pemilu tahun 1999 silam, KIPP semakin mengepakkan sayapnya, yakni dengan membuka cabang-cabang di seluruh provinsi dan kabupaten atau kodya se-Indonesia. Bahkan, KIPP juga membuka jaringan dan cabang di Eropa dan Thailand yang pada saat itu dikomandani oleh Pipit Wijaya. Tak kenal, maka tak sayang, kata sang penyair. KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, pertama kali dirintis pada tahun 1996 oleh para tokoh nasional yang mempunyai komitmen untuk terbentuknya sebuah sistem demokrasi yang sehat di negeri ini. Para tokoh nasional tersebut diantaranya adalah Gunawan Muhammad, pendiri Tempo, Nurholis Majid, cendekiawan Muslim sekaligus pendiri Universitas Paramadina, Adnan Buyung Nasution, pengacara handal, pendiri JLBHI, Mulyana W. Kusuma, pendiri JLBHI yang juga mantan sekjen KIPP, Hendardi, pendiri PBHI, Standard Kia, FKPI, Rosihan Anwar, wartawan senior, Arbi Sanit, dosen Universitas Indonesia, Saud Sirait, Afan Gafar, Munir Kontras, Rai Rangkuti, Pipit Wijaya, dan para tokoh lain yang tidak bisa kita sebutkan semuanya. Saudara, para tokoh ini bersama elemen masyarakat dan para tokoh mulai dari aktivis LSM, mahasiswa, pers, kelompok profesi, buruh, petani, nelayan, akademisi, tokoh agamawan bersatu padu menjadi satu untuk ikut serta mengawal pemilu yang bergabung di dalam sebuah komite yang disebut KIPP. Para tokoh ini mengawal pemilu melalui gerakan-gerakan sosial maupun diskusi bersama dengan para pihak dan pengambil kebijakan di setiap level kebijakan. Saudara, tekanan dan intimidasi terus berlanjut. Bahkan pembakaran kantor KIPP di berbagai daerah juga terjadi. Namun,
Itu semua tidak membuat para aktivis KIPP menjadi patah arang. Akan tetapi, justru hal tersebut menjadi semangat baru untuk tetap meneruskan perjuangannya sebagai gerakan sosial dalam mengawal demokrasi. Sementara KIPP Cabang Bojonegoro yang secara psikologis juga menuai berbagai kesan dan masukan dari masyarakat bahwa KIPP konotasinya adalah sebuah lembaga yang kiprahnya dalam pemilu saja, akhirnya tanpa mengurangi komitmen para aktivis KIPP itu sendiri sebagai bentuk responden kita ke publik, maka sejumlah eksponen KIPP pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 November 1999 di Sekretariat KIPP Bojonegoro, Jalan Gajah Mada nomor 82 Bojonegoro, menjelma dan mendeklarasikan sebuah label yang disebut ITFOS Indonesia. Dengan semangat yang energik, situasi saat itu memang para aktivis ini cukup gigih untuk selalu menyusuri perjuangan yang pasti akan memakan waktu panjang. Proses dinamika masyarakat yang terbentuk pasca reformasi membuat decian dan arah perjuangan yang dibangun ITFOS Indonesia harus sinergi dengan kebutuhan masyarakat. Saudara, tantangan zaman dan profesionalisme menjadi kata kunci utama. Agar lembaga lebih energik dan operasional, maka dianggap mendesak untuk menambah staf dan rekrutmen relawan yang potensial serta profesional muda yang masih mempunyai semangat juang dan semangat voluntary yang tinggi dalam menjalankan programnya yang telah dicanangkan oleh lembaga ITFOS itu sendiri sebelumnya. Akhirnya, sedikit demi sedikit, ITFOS Indonesia mampu mewujudkan impian utamanya. Semakin tertata sebuah sistem pembenahan manajemen yang berkata kunci kepercayaan mitra ataupun lembaga donor sebagai basis legitimasi kerja yang bermandatkan sosial. Dalam kurun waktu sejak itulah, ITFOS Indonesia mulai kembali mengepakkan sayapnya. Berbagai lembaga, baik dalam maupun luar daerah, bahkan luar negeri, telah melakukan kerjasama. Hal ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Bahkan, untuk mendapatkan dari lembaga donor pun harus memenuhi beberapa tahapan kualifikasi dan proses verifikasi. Sebagaimana yang disyaratkan oleh lembaga donor kepada lembaga yang lainnya, mulai dari syarat pengelolaan administrasi dan manajemen, syarat integritas personal, syarat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tentu hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah proses pembekalan lembaga meski harus menunggu beberapa lama. Sembari pun berjalan, gerakan ITFOS Indonesia bisa memfokuskan lagi pada 5 tahunan ketika sang pemilu tiba saatnya. Para pentulan KIPP dan para pakar pun pada hadir untuk menggagas tentang pemilu 2004. Dedengkot KIPP waktu itu pada hadir adalah Mulyana W. Kusuma, KPU Pusat, Dr. Asfar, dosen UNER yang juga dukun politik, Ray Ranguti, Ketua KIPP Nasional, dan panelis dari para pimpinan parpol di Bojonegoro. Hadir juga Bupati Bojonegoro, serta para undangan semua unsur Bojonegoro dalam sebuah seminar yang dihelat oleh KIPP Bojonegoro untuk menggagas tentang persiapan pemilu 2004 dan konsep-konsep sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar masyarakat paham dengan hajatnya. Saudara, seiring perjalanan waktu, kegiatan sudah mulai padat merambat setelah strategic planning menjadi pijakan operasional bagi sebuah program. Bicara mitra dampingan, ternyata petani hutan dan petani tembakau juga menjadi konsentrasi ITFOS Indonesia. Guna melakukan mapping diskusi yang menghadirkan para ahli dan para pakar yang fokus terhadap pengelolaan sumber daya hutan, hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber Insinyur Rahmanto, Dekan Fakultas Kehutanan UMER Madiun, Hari Cahyono dari LSM Pramitra Madang, dan Hadi Bowo dari Perhutani Jawa Timur, dan fasilitas dari ITFOS, serta peserta dari petani sekitar hutan.
Saudara, mari kita tengok kembali persoalan petani. Persoalan yang dihadapi petani menghadapi anjloknya harga gabah dan melambungnya harga pupuk tentu menjadikan konsentrasi tersendiri bagi ITFOS Indonesia untuk mencari solusi alternatifnya, sehingga kita menghadirkan pakar ekonomi yakni Profesor Sri Edi Swasono yang juga menantu sang proklamator yakni Bung Hatta, sehingga mendesak untuk berbicara tentang transformasi ekonomi, transformasi sosial, sempat kita tempatkan di dua lokasi. Pertama di Ngasem dengan Serikat Pemuda Banyu Urip, SPBU, lalu dilanjutkan ke Kepoh Baru bersama organisasi petani independen. Sosok profesor yang hobi makan polo pendem ini dengan gayeng dan merakyat dengan wong cilik di sebuah pedesaan dengan para aktivis ITFOS Indonesia, beragam kegiatan pun jalan padat merambat. Di antaranya, Kongres SPBU Serikat Pemuda Banyu Urip sebagai salah satu wujud bangkitnya organisasi masyarakat sipil yang terlatih melalui tahapan kegiatan di ITFOS Indonesia untuk memperkuat civil society. Pada tahun 2000 itulah kongres ini berlangsung sekaligus memberikan pemahaman tentang hak-hak masyarakat sebelum dijajah sang kapital dan sang adik kuasa, si Raja Minyak akan menguasai bumi Banyu Urip. Pelatihan manajemen organisasi sebagai upaya penataan manajemen organisasi pada level dampingan organisasi rakyat, mahasiswa, maupun LSM yang menjadi mitra ITFOS dilatih secara bertahap agar mampu menjalankan roda organisasi. Kedua, penguatan pengorganisasian. Latihan ini diperuntukkan membangun sebuah organisasi yang kuat dan tangguh di komunitasnya masing-masing agar tetap berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak pada komunitasnya masing-masing. Yang ketiga, analisis kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran merupakan isu utama yang ada dalam strategi planning lembaga ITFOS Indonesia untuk selalu mendapatkan perhatian dalam setiap keputusan anggaran itu sendiri, seiring dengan kondisi anggaran yang belum memihak rakyat. Advokasi kebijakan publik. Bagaimana organisasi yang didampingi tidak hanya mampu berbicara, tetapi juga memahami strategi-strategi dan instrumen advokasi itu sendiri. Analisis sosial. Sebuah pelatihan mampu membuat mapping sosial dan persoalan yang mendasar yang dihadapi masyarakat. Pelatihan HAM, hak asasi manusia sebagai upaya membangun kesadaran hak-hak sipil atau yang sering disebut HESB, hak ekonomi, sosial, budaya dalam meletakkan kebijakan nilai-nilai keadilan. Deklarasi OPI, Organisasi Petani Independen, adalah output dari sebuah pelatihan melakukan advokasi kebijakan yang telah difasilitasi oleh ITFOS Indonesia. Aksi anjloknya harga tembakau, ribuan petani tembakau, ini hasil buah pengorganisasian yang dilakukan oleh gerakan masyarakat dengan tim ITFOS bersama elemen lainnya di saat harga tembakau merosot tajam akibat permainan para spekulan, para kapital yang tidak memihak rakyat. Sikap kritis terhadap kebijakan masih berlangsung, seperti yang kita lihat saat itu menyoal tentang proses pembuatan KTP yang tidak prosedural, membuat kami ITFOS melakukan class action menggugat Bupati Atlan. Tidak lama kemudian juga menuntut Mendagri meninjau kembali SK pengangkatan Bupati Atlan yang cacat hukum. Musang PKL, musyawarah anggota PKL, sebuah proses pendidikan membentuk organisasi yang ideal dan partisipatif yang bermandatkan anggota dan berlandaskan aturan organisasi sehingga mempunyai legitimasi di mata anggota PKL itu sendiri serta memilih pemimpinnya sendiri. Studi banding PKL di Madiun mencari sebuah formula perbandingan pola penataan dan tata kelola organisasi dan tata kebijakan yang relevan dengan kondisi di Bojonegoro, Kotja di sebuah kabupaten Madiun. Refleksi kematian Munir, membangun solidaritas terhadap sesama aktivis khusus pejuang HAM
yang juga merupakan simbol civil society yang cukup intens memperjuangkan hak-hak sipil dan nilai-nilai demokrasi. Sosok Munir yang juga ikut menjadi pendiri KIPP dan simbol tokoh buruh dan pembela dari segala ketertindasan dan kedoliman. ITFOS lalu menginisiasi bersama elemen gerakan kembali untuk memperingati kematiannya di depan gedung DPRD Bojonegoro dalam situasi lengang sunyi tersayat. Selamat jalan saudaraku Munir, semoga kamu tenang di alam barzah. Seminar dan pelantikan PPKLB, Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Hadir dalam acara tersebut Bupati Bojonegoro, para asisten dan kepala dinas terkait. Lokakarya IMS, Indeks Masyarakat Sipil di Dander. Lokakarya ini dilakukan selama 5 hari dengan diawali dengan tahapan-tahapan fokus group discuss FGD dalam rangka untuk menentukan peserta lokakarya yang kemudian dilanjutkan lokakarya mengukur indeks masyarakat sipil atau dalam istilah lain kekuatan dan kesehatan organisasi yang ada di Bojonegoro. Hadir pula dalam acara tersebut Profesor Sutandio, Guru Besar Universitas Airlangga, Rafael, dosen Airlangga, Sutrisno Rahmat dari PCNU Bojonegoro, Ajay Kusuma dari Jakarta, Bupati Bojonegoro, Jendan, dan para pejabat Bojonegoro. Penelitian IKM Prima, Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, apakah peraturan tentang pelayan prima yang ada dalam keputusan Menpan itu sudah bisa diimplementasikan secara baik oleh pemerintah atau belum. Karena masyarakat selama ini sering mengeluh dengan adanya pelayanan yang diberikan. Hereng PKL, Pedagang Kaki Lima. Output dari proses pelatihan yang dilakukan apakah bisa mendorong untuk advokasi dalam memperjuangkan nasibnya sebagai PKL, ketika keputusan kebijakan PKL tidak memihak PKL itu sendiri. Hearing di DPRD dan aksi anggaran. Hearing yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini dengan harapan bisa memberikan sebuah solusi terhadap keberadaan keputusan anggaran yang dibuat agar lebih memihak rakyat. Bangun kontrak politik dengan masyarakat. Ketika dalam pemilu 2004 ini menjadi trauma tersendiri bagi rakyat seperti pemilu sebelumnya, hanya janji-janji palsu, maka tepatlah organisasi masyarakat membuat kontrak politik pada sang wakil yang akan dipilihnya agar tidak ada dusta di antara kita. Lokakarya tentang ADD alokasi dana desa, anggaran desa dan otonomi desa yang diikuti oleh 430 desa di Aulaman 1 dalam rangka mendesakan agar ada anggaran desa bisa naik menjadi 100 juta dan menggagas tentang otonomi desa yang ideal. Hadir pakar PP Otoda Unbra, Ibnu Tricahyo, dan Ismail Amil dari Fitra Indonesia. Seminar bersama Asosiasi LSM Bojonegoro. Menghadapi industrialisasi ITFOS bekerjasama dengan Asosiasi LSM Bojonegoro menghadirkan Ihsanuddin Nursi, pakar industri migas, dan Profesor Suroso Imam Jazuli, Guru Besar Airlangga untuk membahas tantangan industrialisasi dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. Aksi SPBU Serikat Pemuda Banyu Urip menuntut tenaga kerja dan perbaikan jalan. Menjelang ditandatangani JOA lapangan kerja juga belum jelas mengenai rekrutmennya, transportasi jalan makin parah kondisinya, pengangguran di seputaran sumber juga belum mendapatkan solusinya, maka gerakan sosial sebagai pengingat jika kemudian enggak dipenuhi maka akan menjadi bom waktu bagi semua pihak.
Mari bersama-sama menuntut hak kita, meminta kepada pemerintah, kepada pihak yang terkait supaya kita diperhatikan dan tidak terkatung-katung nasibnya setelah pengaturan berjalan. Maka ini jalannya hancur. Ayo, ayo. Siapa yang menikmati? Ternyata yang menikmati itu adalah orang-orang yang di atas sepeda. Kesatuan kita tidak akan mungkin mencapai menikmati hidup yang layak. Apakah kita seperti itu? Public Accountability atau Forum Pertanggungjawaban ITFOS Indonesia di Adelia. Bentuk pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan program ITFOS Indonesia merupakan konsekuensi sebuah organisasi yang sehat. Harapan dari kegiatan ini menjadi refleksi bagi sebuah LSM agar kita tidak hanya mengkritik saja untuk melakukan transparansi, tetapi juga berani melakukan sendiri dengan mengundang semua pihak baik pemerintah, DPR, maupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya agar kita siap untuk dikritik habis dan sekaligus mempertanggungjawabkan baik keuangan maupun program yang dikelolanya meski uang yang digunakan bukan uang rakyat. Dan itu real kita rasakan. Public Accountability 2 atau Forum Pertanggungjawaban ITFOS Indonesia di Aula Radio Bas. Upaya untuk mentradisikan transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengelola program dan keuangan kepada publik. Fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap pelaksanaan kebijakan. Jadi masih ingat dengan beberapa elemen organisasi. Bisa main di kantornya OPK, bisa telepon-teleponan, bisa main internet di sana. Menggunakan sumber daya yang ada. Baik sumber daya itu nanti bisa disebut dana. Publik itu betul-betul bisa terjadi secara transparan. Kita bisa menguliti, baik itu menguliti program kerja maupun menguliti masalah keuangan. Ini semestinya Mas Jono ya, untuk aktiva bersih awal tahun ini dimunculkan di atas. Sehingga saya mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu ketika banyak sekali yang bersentuhan untuk ekspos demi kemajuan kelembagaan kita. Ada beberapa hal yang monitoring evaluasi oleh Kanada dan Yapika, bentuk kepedulian donor dalam mengontrol dan mengevaluasi program-program yang telah dibiayai oleh Canada Foundation. Apakah yang dilakukan ITFOS Indonesia cukup mencapai sasaran yang direncanakan atau belum? Dengan melibatkan para stakeholder apa belum? Iya. Konsekuensinya kan begitu. Kemarin di kasus jam itu saya minta mereka bikin tornya dan Studi advokasi sengketa tanah menilo dengan TNI, sebuah mapping dan advokasi pada masyarakat sipil yang sedang teraniaya dan tertindas hak-haknya dalam merebut tanahnya sendiri di Desa Menilo, Kecamatan Soko dalam testimoni. Jadi kan purun Mbah, misalnya mungkin dipun aja kalau Konsentrasi lingkungan untuk menanam kembali rehabilitasi hutan KNRHL juga menjadi perhatian ITFOS untuk membantu memfasilitasi para pendampingan kabupaten.
pantauan pemilu pada tahun 2004. Sudah barang tentu semangat mengawal hajat demokrasi perlu mendapatkan perhatian khusus di sela-sela kiprah program ITFOS, yakni pantauan dan kampanye pemilu dan aktivitas hari H pemilu 2004 beberapa TPS pada titik-titik rawan. Bersamaan itu, kita melakukan kunjungan di beberapa pos. Kita juga menempatkan relawan KIPP sembari kita berkunjung di lapangan dan memantau titik pelanggaran pemilu. Sang pejabat pun juga melakukan pemungutan suara dan melakukan sidak di beberapa tempat yang ada. Kendati pun demikian, di sela-sela aktivitas ITFOS melakukan analisis dengan wartawan serta berbagai parpol dalam membahas penentuan daerah pemilihan dan hasil perhitungan di markas ITFOS. Justru mempertahankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Artinya hanya hadirin yang berbagi kita sekalian. Jarak-jarak, saya minta tenang. Pokoknya yang tidak terisi sekarang dimasang. Pokoknya sudah semuanya. Saya sudah tahu. Ya, sudah. Kampanye publik pun berjalan di tengah hari jadi Republik ini seperti yang terjadi pada dampingan ITFOS Indonesia, yakni Paguyuban Haler Keliling Indonesia (PHKB) yang melakukan parade haler sekaligus memperingati Dirgahayu Republik Indonesia bersamaan dengan hari dipenjaranya aktivis haler di tahanan dalam terlibatasi dengan pesan-pesan spanduk dan orasi partisipasi publik. Kampanye pada TPA dengan menggunakan momentum Karnaval Dirgahayu RI yang dilakukan Pemka Bojonegoro. Langkah kerja antara PPKLB dan ITFOS Indonesia adalah kampanye efektif. Kampanye pada TPA dilakukan dengan menggunakan momentum perlombaan HUT RI yang dilakukan oleh Serikat Pedagang Sayur Keliling Bojonegoro dan ITFOS Indonesia sekaligus pola integrasi kepada komunitas. Menyongsong hari jadi ITFOS Indonesia melakukan pekan ajang kreasi dan long march dengan koalisi masyarakat sipil yang terdiri sebagai berikut: ITFOS Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan, Asosiasi LSM Bojonegoro, KMNI, Lembaga Anti Korupsi, LSM Pelopor, LSM Perak, LSM Per, LSM Flepsam, BEM-BEM kampus dan para dampingan ITFOS diantaranya Serikat Pemuda Banyu Urip, Organisasi Petani Independen, Serikat Pedagang Sayur, Paguyuban Haler Keliling Indonesia, Paguyuban Haler Keliling Bojonegoro, Asosiasi Pedagang Jamu Bojonegoro, Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bojonegoro,
mendesakkan Perda TPA dengan cara menyusuri jalan sampai ke gedung DPRD, membuat ajang kreasi hiburan, atraksi, teatrikal, akrobat dan lain-lain, dan melakukan herring di gedung DPRD Bojonegoro. Perbincangan tapi apa yang selama ini terjadi. Dipertaruhkan di tempat inilah koalisi masyarakat sipil yang diselenggarakan oleh IPTONA yang ke-7. Kami sampaikan bahwa hari ini hari masyarakat madani, hari kebangkitan masyarakat warga, akuntabilitas. Selama ini asasi yang dulu kekuasaan disentralkan ke pusat, disentralkan ke Jakarta, direzimi dengan otoriter oleh Sang Soeharto. SPBU, semua organisasi yang ada di sini itu semua adalah masyarakat warga. Dulur-dulur kabeh, ini disebut koalisi masyarakat sipil untuk transparansi. Selama ini ada, terutama organisasi yang ada selama ini, itu nyaris tidak dilibatkan. Indikasinya dapat sesuatu. Sekali lagi saya sampaikan, setelah agenda atau apa yang disampaikan permasalahan hari ini, kemudian karena menyangkut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kawan-kawan dari koalisi masyarakat sipil yang saya hormati. Demikianlah sekilas gambaran dedikasi ITFOS dari masa ke masa. Waktu 7 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk membentuk sebuah struktur sosial yang sesuai dengan cita-cita penggegas civil society. ITFOS hanyalah satu tunas di antara ribuan lembaga yang punya harapan dan cita-cita mulia untuk terbentuknya sebuah welfare society. Dedikasi ini masih terlalu kecil untuk bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga kami tidak pernah kehilangan semangat. Semoga kami amanah membawa mandat sosial ini. Semoga, amin. Demikian saudara, profesional muda rasanya cukup panjang menyita kata. Sampai jumpa di kesempatan yang sama. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua.